Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini saya ingin update untuk pergerakan harga nikel dan juga beberapa saham sesuai request ya. Nah, kita langsung aja analisa pergerakan harga nikel berdasarkan pergerakan harganya. Jadi untuk hari Jumat, nikel kita ditutup menguat ya, plus 0,53%. Walaupun kalau kalian pantau pergerakannya nih dengan candle ini sempat dia turun ya, dia turun tembus MA5 tetapi tertahan naik kembali dan overall dia masih ditutup di zona hijau ya. Nah, jadi belakangan ini nikel kita beberapa hari ini dia ngetes level resist ya, ini kita lihat di sini shadownya sempat tembus level resist tapi gagal turun kembali, ngetes resist lagi dia gagal, ngetes resist lagi dia gagal, dan hari ini pada hari Jumat nikelnya sempat naik ke atas lagi tetapi turun kembali ya. Nah, ini menurut saya masih cukup wajar ya dia ngetes berulang kali. Dan yang cukup menariknya dari pergerakan nikel itu adalah harganya terus tertahan di atas MA5 ya. Ini kita lihat pada perdagangan 6 Mei harga nikel ini shadownya sempat tembus MA5 tetapi pada penutupan dia naik ke atas lagi ya. Jadi mau break MA5-nya tetapi dia naik ke atas lagi. Di hari Jumat pun juga sama ya. Dia koreksi sempat sampai minus, ngebreak MA5 tetapi penutupan naik di atas lagi ya. Jadi kalau secara pergerakan harganya pun kita bisa lihat bahwa nikel ini terus tertahan di atas MA5 ya. Jadi kalau suatu saham atau suatu sekuritas yang harganya terus di atas MA5 itu berarti menunjukkan sangat strong uptrend sekali dari pergerakan harganya ya. Ini kita lihat sudah berulang kali dia ngetes level resist, titik rendahnya pun juga lama-lama sudah mulai merucut, ini MA5-nya sudah mulai naik. Jadi kalau menurut saya mungkin nikel sendiri ada potensi untuk naik ya. Nah, kita lihat sendiri secara money flow index-nya dengan time frame per day, ini kita lihat sempat dia turun koreksi, tetapi baru di level money flow index di 69 yang masih relatif tinggi, dia sudah naik kembali. Jadi baru turun dikit, dia udah naik lagi ya. Jadi itu menunjukkan strong uptrend dari pergerakan harga nikel juga. Nah, kita lihat sendiri dengan time frame per 4 jamnya, ini kita lihat sebenarnya dia sempat tertahan di level sini. Pada perdagangan hari Jumat sebenarnya sempat turun lebih dalamnya daripada titik kerendahan sebelumnya. Ini dengan time frame per 4 jam. Nah, tetapi kita dengan per jam ini kita bisa zoom in, kita lihat ya bahwa sebenarnya di jam-jam terakhir ini nikel sudah menunjukkan ada tanda-tanda kenaikan kembali ya. Ini kita lihat sempat dia turun di titik rendah yang lebih rendah, sesuai ya. Tetapi pada jam-jam terakhir ini dia naik kembali dan titik ketinggiannya ini lebih tinggi daripada titik ketinggian dia sebelumnya ya. Jadi seperti ada tanda-tanda dia mau naik, tetapi kita tetap harus antisipasi bahwa ini baru time frame 1 jam dan baru beberapa candle dari time frame per jamnya ya. Maksud saya bisa aja dia naik ke sini tapi ternyata turun lebih dalam lagi, itu kan bisa ya maksud saya. Soalnya kan kalau dengan time frame per jam kita tahu bahwa noise signalnya juga cukup banyak ya kayak gini-gini ya. Oke, jadi tapi overall kita bisa lihat bahwa nikel kita masih sangat uptrend sekali. Jadi kalau menurut saya mungkin nikel sendiri masih ada potensi untuk dia break resist ini ya. Kalau misalkan nikel ternyata bisa break level resisten ini dan bertahan di atas resisten ini membuka ruang untuk nikel kembali mencapai level titik ketinggian dia sebelumnya. Berdasarkan MCX ini mungkin di sekitar 1400-an ya. Di sekitar 1400-an itu kalau berdasarkan USD per ton mungkin bisa nyentuh sampai 19 ribuan ya. Dan kalau saat menyentuh level yang tertinggi sebelumnya, kemungkinan besar saham-saham nikel kita juga akan mungkin terdongkrak harganya saat nikelnya lagi sangat tinggi ya. Jadi kalau menurut saya mungkin Antam bisa menyentuh level 3000 atau Inco juga bisa menyentuh sampai 6700-an ya. Yaitu at this point masih belum mengkonfirmasi, tapi itu ya hanya senario kalau misalkan nikelnya berhasil break level resistennya ya. Oke, terus kita update sekilas saja untuk pergerakan Antam. Nah, jadi untuk pergerakan Antam ini sebenarnya kita lihat ya money flow index sudah sangat tinggi, dan kalau kita pantau pergerakan harga Antam ini dia kan harganya cukup stagnan ya di sekitar 2600, nggak naik nggak turun juga ya. Soalnya menurut saya itu juga cukup wajar tekanan dari pergerakan IHSG kita ya. Oke, kita langsung zoom in aja dengan 4 jam. Emang dia ada tanda-tanda pelemahan, MACD juga tanda-tanda pelemahan, sama ya. Nah, ini kita lihat dengan time frame per jamnya. Jadi kalau menurut saya ini Antam mirip seperti pergerakan nikel ya. Emang dia turun, lagi money flow index-nya lagi turun.
Tetapi kita lihat di sini sebenarnya money flow index-nya di titik rendah pada perdagangan hari Jumat kemarin ini sebenarnya cukup lebih tinggi dari sebelumnya ya. Di sini 32, di sini 36,96 ya. Jadi dengan time frame per jam ini sudah ada tanda-tanda early sign bahwa Antam ini mau naik. Soalnya kita mungkin bisa nyadar juga saat money flow index-nya dia diturunin, jadi maksudnya banyak yang keluar juga. Tetapi Antam ini harganya terus tertahan di 2.600 ya. Mungkin kalau kalian nyadar, harga Antam sudah cukup susah untuk menyentuh 2.500 kembali ya. Jadi menurut saya sih masih cukup lumayan orang yang nahan harganya. Mungkin mereka juga memantau pergerakan nikel dan antisipasi nikel kayak masih ada potensi untuk naik, sehingga Antam pun juga mempunyai ruang untuk dia naik kembali ke level resist selanjutnya di 2740 dan mungkin break resisten ini balik ke level di 2900-an ya. Nah, selain dari pergerakan Antam, mungkin saya ingin update sedikit untuk pergerakan Vale luar ya. Jadi mungkin kalau kalian nonton video saya sebelumnya kan saya suka pantau pergerakan Vale luar juga ya. Soalnya biasanya kalau berdasarkan ini Vale luar ini kan saham nikel juga ya. Jadi itu biasanya saat Vale luarnya mulai rally, biasanya saham-saham nikel di Indo akan ikut rally juga dan biasanya agak telat gitu. Jadi misalkan kalau Vale-nya udah rally, biasanya saham-saham di Indo kayak seperti Antam Inco beberapa hari atau beberapa minggu baru dia ikut rally ya. Nah, jadi seiring dengan harga nikelnya terus rally juga, ini sebenarnya Vale saham luar pun juga udah rally terus ya. Ini kita lihat dari video-video sebelumnya, saya bilang bahwa Vale sudah menembus level resisten, yaitu ketinggian dia sebelumnya, udah tembus, terus kita lihat nih perdagangannya Vale luar terus tertahan di atas MA10 ya. Sangat strong uptrend sekali ya, walaupun nggak sekuat ya nikel. Nikel kan di atas MA5 ya, tetapi menurut saya di atas MA10 itu juga masih sangat kuat ya pergerakan dari Vale luar ya. Dan kalau nikelnya terus naik, kemungkinan besar Vale juga ikut naik dan dampaknya juga pasti ke saham nikel kita ya, gitu ya. Jadi kalau menurut saya mungkin untuk minggu depan masih Antam, Inco dan Tins dan yang lain masih cukup menarik untuk kita pantau dan mungkin untuk melakukan trading ya. Soalnya kita kalau kalian nonton video sebelumnya kan saya bilang bahwa IHSG ini kayak masih agak rentan dia turun, sehingga walaupun menurut saya walaupun kalau nikelnya dia naik pasti akan ikut tertekannya. Jadi kalau kalian entry terus udah naik untung berapa persen ya kalian mungkin take profit gitu ya. Maksudnya lakukan itu buat day trading terlebih dahulu ya. Kecuali kalau kalian emang mau invest di saham-saham ini, kita ketahui ya, seperti yang saya sempat analisa bahwa fundamental dari Vale dan juga Antam sebenarnya juga cukup lumayan ya, cukup membaik ya. Jadi kalau kalian mau invest dan mungkin simpan sampai akhir tahun, antisipasi kalau nikelnya terus mengalami kenaikan sebenarnya nggak salah, tetapi mungkin kalian akan mengalami ya harganya akan stagnan atau koreksi terlebih dahulu, kemungkinan besar karena dongkrak tekanan IHSG kita juga ya. Oke, jadi itu untuk nikel dan juga Antam, dan selanjutnya saya ingin bahas Srill ya. Ini ada yang request. Nah, jadi Srill ini adalah salah satu LQ45 yang sebenarnya masih tergolong sangat murah ya secara valuasi harganya ya. Nah, tetapi menurut saya ini mirip seperti Unilever ya. Jadi dia LQ45 sebenarnya bagus, tapi kita lihat secara pergerakan harganya dia terus mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat dengan tren lainnya pun sebenarnya ini sudah ada dead cross dari MA5 dan juga MA200, yaitu di garis hijau dan garis putihnya ya. Dan harganya kalau kita lihat ini terus tertahan di atas di bawah MA10 dan juga MA5 ya. Jadi sangat strong downtrend sekali, mirip sekali pergerakannya seperti Unilever ya. Nah, kita lihat sebenarnya kalau dari MACD-nya ini kita lihat sebenarnya sih ada tanda-tanda kayak bullish divergence ya. Ini kita lihat histogramnya pun sudah mulai melucut. Jadi maksudnya tuh penurunan ini sudah mulai tertahan ya. Dan kita lihat secara money flow index sebenarnya ini sudah di level yang sangat rendah juga ya. Di level segini walaupun kalau kita lihat secara money flow index sebenarnya juga kurang baik ya. Ini kita lihat bahwa money flow index-nya baru naik sedikit, sudah cukup tertahan, terus kita lihat di sini baru naik sedikit, turun lagi ya. Jadi daya jualnya ini sangat besar ya di Srill ya. Jadi kalau menurut saya sih saran saya mungkin dihindari dulu ya untuk pergerakan untuk kalian yang mungkin mau entry atau invest di Srill, soalnya cukup maksudnya saya khawatir aja kalau misalnya kayak takutnya kayak Unilever, soalnya ini sangat strong downtrend sekali dari pergerakan Srill.
Terus kita zoom in dulu aja ya dengan time frame per 4 jamnya, sama ya nih 4 jamnya bahkan baru nyampe sini, terjun lagi nih money flow index nyentuh di level 12 terus tertahan di level yang sangat rendah. Not really a good sign ya dari pergerakan money flow index, walaupun kalau kita lihat secara MACD-nya nih ada tanda-tanda kayak bullish divergence ya. Nah, tapi walaupun MACD-nya ada bullish divergence, dari money flow index-nya nggak menunjukkan divergence ya. Dan kita lihat harganya terus tertahan di atas MA20 dan bahkan MA10 di time frame per 4 jam ya. Kita zoom in lagi aja dengan time frame per jam. Ini kita lihat ya yang bisa kita bilang ya. Nah, jadi untuk per jamnya ini maksud saya kenapa dari MACD-nya ada divergence. Soalnya ini kita lihat bahwa penurunannya ini emang sudah mulai tertahan kalau kalian nyadar juga ya. Ini kita lihat turunnya di sini, penurunan di sini sudah mulai mendekati sini ya. Beda dibandingkan kalau kalian lihat sebelumnya, dia turunnya kan cukup drastis ya, dari sini turun ke sini cukup dalam, turun ke sini lagi cukup dalam lagi, dari sini ini cukup dalam. Nah, tetapi pada penurunan kali ini penurunannya nggak sedalam, maksudnya lebih rendah, tetapi bedanya nggak terlalu jauh ya. Jadi tuh ada tanda-tanda kayak seperti penurunannya sudah mulai tertahan ya. Dan kita lihat pada hari per jamnya ini harganya pas sempat naik terus tertahan di level support ini lagi ya. Jadi emang secara MACD-nya ada tanda-tanda divergence ya. Tapi kalau secara money flow index-nya yang menurut saya cukup khawatir ya. Soalnya ini kita lihat baru sempat naik dikit, turun kembali. Jadi kalau menurut saya mungkin untuk serial ini kita pantau dulu ya hari Senin, kita wait and see. Kita lihat bahwa ada time frame per jamnya apakah dia money flow index-nya bisa tertahan. Jadi kita lihat sini apakah dia bisa tertahan di level yang lebih tinggi daripada dia sebelumnya, atau justru dia naik dikit terus dia turun lebih dalam lagi ya. Kalau misalkan itu terjadi, serial mungkin ada potensi untuk dia turun lebih dalam ya. Nah, terus ada yang nanya kapan kita boleh entry di serial ya. Nah, jadi untuk saham downtrend yang seperti ini, saya lebih suka kalau kalian entry di level support ya. Dan kalau untuk level support serial ini, menurut saya ini level supportnya di sekitar sini ya. Jadi ini menurut saya cukup baik. Kita lihat di sini sempat naik, terus dia turun lagi nih seperti kayak bull flag ya kalau menurut saya. Terus dia tertahan di sini, naik kembali, sama ya, dia sempat naik, turun, tertahan di level sini lagi ya. Jadi kalau kita ambil garis di sini ya, mungkin bisa kita ambil level support di sekitar 143 ya. Jadi kalau kalian mau entry, mungkin kalian entry bisa entry di 143 atau dinaikin 1 atau 2 poin di atasnya. Soalnya kadang-kadang dia belum nyentuh level support, dia udah mantul dulu ya. Itu ya bisa aja terjadi ya. Gitu. Jadi kalau untuk serial mungkin itu ya. Dan maksud saya kalau kalian entry pun mungkin kalian anggap ini buat trading dulu aja kali ya, soalnya sangat downtrend ya. Jadi kalau menurut saya untuk kalian, misalkan kalau kalian entry di level support terus kalian keep, mungkin kalau kalian keep pun kalian harus tetap pantau pergerakan chartnya. Kalau misalkan ada tanda-tanda pelemahan kembali, tembus beberapa trend lainnya, sell langsung ya. Oke, jadi itu untuk serial. Dan untuk yang terakhir kita akan bahas saham di kelas juga, yaitu Kios. Nah, jadi untuk Kios ini naiknya sangat luar biasa ya. Dan kalau lihat dengan time frame per day, dibandingkan dia kenaikan sebelum ini, volumenya sangat besar ya. Naik beberapa hari dengan volumenya sangat besar ya. Ini kita lihat money flow index-nya sudah sangat tinggi sekali. Dan kita kalau lihat dengan pergerakan harganya ini sebenarnya yang kita perlu antisipasi ya, dan mungkin pantau ya. Soalnya kita lihat dari pergerakan harganya nih, kita lihat ya shadow atasnya ini cukup banyak ya shadow-nya ya. Jadi harganya tuh seperti dinaikin, tapi dibanting lagi, ada yang seperti nahan dari pergerakan harga Kios ya. Nah, kita zoom in aja langsung ke time frame per jam, soalnya ini bagi kita anggap untuk bagian trading ya. Nah, kita lihat sebenarnya untuk Kios ini harganya dia naik, tetapi secara histogram MACD-nya dia sudah melemah. Bahkan saat ini pun dia sudah menyentuh level zona merah ya, di histogramnya sudah ada dead cross. Nah, terus secara money flow index ini kita lihat bahwa harganya seiring harganya dia naik, sebenarnya ini titik ketinggiannya sudah pelan-pelan dia melemah ya. Jadi seperti ada tanda-tanda bearish divergence, tetapi menurut saya untuk Kios ini mirip ya seperti saham sebelumnya waktu itu saya sempat analisa SIMF. Kenapa? Soalnya walaupun ini kita lihat titik kerendahnya sebenarnya udah mulai turun, tetapi belakangan ini di jam-jam terakhir ini sebenarnya titik kerendahnya ini kita lihat titik kerendahnya di 71 dibandingkan 71,28, terus titik rendah kali ini 71,76 ya. Ini padahal harganya kalau kita bisa bilang sempat turun di level yang relatif mirip ya. Jadi
Maksud saya adalah dia baru naik turun, benar. Tetapi ini kita lihat bahwa turunnya baru dikit, udah naik kembali juga ya. Bahkan pelan-pelan ini titik kerendahnya ini sudah mulai lebih tinggi daripada sebelumnya ya. Jadi menurut saya ini cukup sulit ya untuk kita analisa. Maksud saya ada tanda-tanda dia melemah, tetapi juga sepertinya ada yang nahan dari pergerakan harga kios ya. Jadi kalau ditanya apakah besok bisa naik, menurut saya cukup sulit untuk kita analisa teknikal. Baiknya kalau untuk saran saya untuk secara teknikal pun ini kalau kalian udah profit mungkin kalian bisa take profit dulu sebagian dari yang kalian punya. Jadi reduce position kalian terlebih dahulu ya. Kita langsung aja zoom in dari untuk pergerakan brokernya. Nah, jadi untuk pergerakan brokernya mirip ya, maksud saya sesuai mungkin mirip seperti analisa teknikalnya. Tidak ada yang terlalu menarik ya kalau menurut saya, soalnya relatif imbang untuk pergerakan brokernya. Walaupun kita bisa lihat bahwa sebenarnya di bagian sana ada satu PO ya yang melakukan penjualan, dia nggak beli sama sekali, tapi kita bisa lihat sebenarnya volumenya sangat kecil ya. Relatif sih menurut saya cukup imbangnya. Ada YU, broker bandar yang saya tahu masih beli juga. Terus kita zoom in aja dengan time frame per minggu. Nah, per minggunya pun juga nggak terlalu menarik ya, maksudnya relatif imbang ya dari yang pembeli dan juga penjual ya. Jadi mirip ya seperti yang SIMF ya kalau menurut saya. Jadi secara brokernya cukup imbang, teknikal pun juga seperti kayak ada yang nahan juga, tetapi ada yang jual juga gitu ya. Ada yang jual tapi ada yang beli juga. Dengan money flow Indonesia mulai merucut dan pergerakan harga juga mulai merucut, kemungkinan besar harganya ini akan break. Maksudnya dia akan break di antara bisa dia naik lebih tinggi lagi atau dia turun ke bawah kalau misalkan yang belinya kalah ya dari yang penjualnya. Nah, jadi gitu untuk pergerakan kios ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.